Perkenalkan, nama saya Paber Efrem Sitorus. Saya dari FIS, Fakultas Ilmu Sosial, dengan NIM 2307 11607342. Kurang lebih seperti itu biografi singkat saya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali masuk ke dalam channel YouTube saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Malang yang sekarang sedang menempuh pendidikan S1 kewarganegaraan. Maksud dan tujuan membuat video ini adalah saya ingin mengambil nilai untuk tugas akhir saya. Karena apa? Karena ini merupakan salah satu bentuk penugasan yang diberikan oleh dosen pengampu. Dosen pengampunya itu siapa? Itu adalah Dr. Rashid Atok. Seperti itu. Oke. Sebelum saya masuk ke dalam inti pembahasan itu, ini kan matkul hukum Islam ya teman-teman ya. Awal pertama kali saya memasukkan matkul ini ke dalam kartu rencana studi atau KRS. Ini tuh saya bingung. Bagaimana sih? Kok bisa hukum Islam ini dijadikan wajib? Kok bisa? Karena apa? Karena saya itu berasal dari non muslim teman-teman. Saya bingung, saya benar-benar mencari, apa sih? Kok bisa sih? Bahkan saya pernah terbesit seperti ini. Apa gunanya saya belajar hukum Islam? Karena apa? Karena saya merasa tidak relate, tidak bersinambungan secara langsung untuk mempelajari ilmu ini. Padahal yang kita tahu, hukum ataupun Islam di banyak negara sekarang ini itu sudah sangatlah besar. Apalagi ketika kita ngomongin Indonesia merupakan mayoritas beragama muslim. Untuk itu saya berpikir ulang kembali, karena saya berada di lingkungan Indonesia saja, mungkin saya wajib untuk mempelajari hukum Islam sendiri. Tapi ketika kita ngomongin secara sistem akademik, mempelajari hukum Islam itu sangatlah penting teman-teman. Karena hukum Islam itu salah satu sistem hukum besar yang ada di dunia, yang dimana hukum Islam ini memiliki struktur, metodologi, dan sumber hukum yang jelas teman-teman. Yang dimana hukum Islam itu tidak lahir secara sporadis ini secara tidak mendadak, secara tiba-tiba aja seperti itu, tidak jelas tidak jelas atau tidak utuh. Namun sporadis ini terjadi secara tidak terencana, tidak muncul secara tiba-tiba dan atau sesekali. Makanya itu hukum Islam itu tidak sporadis teman-teman. Sporadis itu sangatlah sesekali muncul tanpa adanya pola yang jelas. Padahal ketika kita ngomongin hukum Islam itu sangatlah sistematis dan terstruktur dan bersinambungan. Itulah menariknya hukum Islam ini teman-teman. Lalu hukum Islam ini juga berkembang melalui proses ijtihad para ulama ketika pada masa Rasulullah SAW hingga saat ini. Dan hukum Islam ini juga memiliki banyak cabang keilmuan teman-teman, seperti fikih muamalah, fikih jinayah, dan fikih muhnakahat. Yang merupakan hukum Islam adalah disiplin ilmu yang sistematis dan secara ilmiah. Ketika saya mendapatkan mata kuliah ini, ya saya mencari dong, dan saya menemukan seperti ini adalah jawabannya. Ada lagi alasan lainnya adalah hukum Islam itu juga menjadi objek yang sangat penting di dalam ilmu hukum, karena kita hidup di praktik hukum Islam ini hidup secara dipraktikkan secara terus menerus atau biasa disebut dengan living law dalam konteks yang ada di dalam negara sebuah Indonesia ini. Banyak sekali aspek-aspek masyarakat muslim yang secara nyata diatur dalam hukum Islam. Contohnya apa? Perkawinan, warisan, zakat, wakaf, dan perbankan syariah. Oleh karena itu, mempelajari hukum Islam ini
itu sangat membantu teman-teman, membantu kami, membantu masyarakat atau membantu mahasiswa hukum, apalagi kaum akademisi. Untuk apa? Untuk memahami kesinambungan antara norma agama, norma sosial, dan norma hukum positif. Seperti itu teman-teman. Lalu ada lagi alasan yang lainnya, tentu saja, yang dimana ketika kita mempelajari hukum Islam ini, itu juga berbicara tentang dari sisi akademik hukum. Sistem akademik hukum ini, hukum Islam juga mempelajari atau memperkaya perspektif pluralisme hukum. Karena apa? Di Indonesia tidak hanya mengenal hukum negara, tetapi juga hukum adat dan hukum agama. Contohnya seperti di agama Kristen. Di agama Kristen ada hukum agama Kristen. Dan kalau kita ngomongin secara hukum adat, banyak sekali hukum adat yang ada di Indonesia. Hukum adat Jawa, hukum adat Batak, hukum adat Pontianak, hukum adat apapun pasti ada. Pasti ada. Karena apa? Negara ini adalah negara yang sangat besar dari pluralismenya ataupun keberagamannya, teman-teman. Lalu habis itu juga Indonesia tak hanya mengenal hukum negara yang tadi saya sudah sebutkan, serta bagaimana sih mahasiswa ini untuk mampu melihat nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kemaslahatan dan moralitas diintegrasikan dalam sebuah sistem hukum. Lalu yang pertanyaan kedua itu adalah kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional itu, ya, hukum Islam ini memiliki kedudukan sebagai sumber hukum material bagi agama Islam, tentu saja, dan bukan sebagai hukum yang berlaku secara umum. Apa sih artinya? Artinya adalah nilai-nilai dan prinsip hukum Islam ini sangat dijadikan sebagai bahan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya mengatur umat beragama Muslim. Apakah ini relate dengan beragama yang lain? Tentu saja tidak. Karena apa? Yang sudah disebutkan, agama Kristen tidak ada bermasalah dan tentang perwakafan. Di agama Kristen tidak ada masalah zakat, namun kita ada perpuluhan. Seperti itu. Dan tidak ada masalah perceraian. Karena apa? Di dalam agama Kristen tidak boleh adanya cerai. Namun karena kita mempelajari hukum Islam, kita mempelajari juga gimana caranya hukum orang-orang Muslim ini bekerja ataupun berkegiatan. Di antaranya adalah ketika perkawinan tidak sesuai dengan jodohnya, ada namanya perceraian. Untuk itu kita perlu mempelajari hukum secara nyata, hukum Islam secara nyata itu untuk kita bisa mempelajari apakah hukum ini juga mengatur tentang perceraian. Ternyata dalam hukum Islam sangat dan sebagai bahan utamanya adalah dari hukum Islam itu sendiri. Lalu habis itu juga pengakuan ini sejalan juga teman-teman, ini bersinambungan juga dengan konstitusi Indonesia yang menjamin kebebasan beragama. Ketika kita ngomongin kebebasan beragama tertuang di dalam undang-undang ataupun Pancasila, teman-teman. Pancasila keberapa? Pertama, yaitu adalah Pancasila pertama itu adalah ketuhanan yang maha esa, yang dimana setiap umat, setiap manusia yang hidup di bumi pertiwi Indonesia Raya ini, teman-teman, itu bebas untuk mendapatkan hak memeluk agama tanpa adanya intervensi dari berbagai macam pihak. Negara juga tidak memaksakan hukum Islam kepada seluruh warga negara, tidak memaksakan untuk beragama Konghucu, tidak memaksakan untuk agama Buddha, Kristen, dan Katolik, dan segala macamnya. Karena apa? Hukum ini diadakan untuk mengatur pola hidup masyarakat Islam. Dan ini juga membuka ruang kepada umat Muslim untuk menjalankan ajaran agamanya melalui perangkat yang ada ini. Contoh konkret yang kita bisa ambil adalah dari kedudukan hukum Islam ini, itu adalah Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam atau KHI, Undang-Undang Wakaf, dan Undang-Undang Perbankan Syariat. Untuk itu, hukum Islam ini tidak berada di luar sistem hukum nasional, tetapi menjadi bagian yang utuh, dan bukan hanya utuh, tapi berintegritas secara konstitusi dan secara legal.
Lalu yang nomor 3 ini adalah pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Polanya itu seperti ini teman-teman. Pola pemberlakuan hukum Islam itu berdasarkan sifat normatif dan selektif dan institusional. Normatif berarti juga hukum Islam itu diberlakukan melalui peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan apa? Undang-undang negara tentunya saja. Ketika kita ngomongin secara konstitusi itu ya berbicara tentang undang-undang konstitusi nasional Indonesia. Selektif juga berarti hanya berlaku bagi warga negara muslim yang sudah saya sebutkan di awal-awal tadi. Sedangkan nasional atau institusional berarti pelaksananya itu dilakukan oleh lembaga resmi negara. Seperti apa? Peradilan negeri agama. Dan tentunya MUI, Majelis Ulama Indonesia Islam. Majelis Ulama Islam Indonesia, Pola ini juga menunjukkan bahwa negara tidak lagi menerapkan hukum Islam secara total. Namun karena banyaknya perubahan yang ada, terus habis itu juga konteksnya ini adalah hukum yang tua, jadi hukum ini itu mengadopsi teman-teman, menjaring kembali, menyesuaikan kembali bagian-bagian yang tertentu untuk apa? Untuk relevan, ada relevansinya dari zaman ke zaman. Untuk apa sih relevansi zaman ke zaman ini? Ya untuk masyarakat butuhkan teman-teman. Ketika kita ngomongin tentang hukum ini, kalau misalnya tidak ada relevansi, buat apa masih ada hukum ini? Contohnya hukum tentang pencurian, pasti ada yang relevan bagi masyarakat pada saat ini. Itu khusus diperbarui, namanya perbaruan hukum itu selalu ada, menyesuaikan zaman, menyesuaikan tempat, dan menyesuaikan keadaan. Terus habis itu ada namanya hukum, contohnya apa? Hukum waris dan perkawinan, seperti itu. Umat Islam ini harus tunduk kepada hukum Islam melalui apa? Melalui kompilasi hukum Islam. Sementara warga non muslim itu tunduk pada hukum perdata lainnya. Lalu yang nomor 4 itu adalah contoh konkret dari yang nomor 4 merupakan soalnya itu contoh konkret dari tujuan hukum Islam dalam melindungi harta dan keturunannya. Tujuan hukum Islam ini dalam melindungi harta dan keturunannya merupakan bagian yang sangat penting, apalagi dalam maksud Masjid Al-Syirah. Ini menempatkan bahwasanya kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama pembentukan dalam hukum. Pembentukan hukum ini sangat penting karena manusialah yang sebagai pembuatnya. Dalam pembentukan hukum maksud saya. Perlindungan juga terhadap harta yang tidak semata-mata dimaksudkan untuk menjaga kepemilikan individu ataupun seseorangan, tetapi juga untuk memastikan stabilitas ekonomi. Bukan hanya stabilitas ekonomi, namun keadilan sosial, keberlangsungan kehidupan manusia. Untuk itu, oleh karena itu teman-teman, terus rekan-rekan, hukum Islam ini mengatur secara rinci sekali bagaimana cara untuk memperoleh harta agar hanya melalui jalan yang halal. Ya, kita tahu prinsip halal dan haram itu sangatlah diperhatikan di dalam hukum Islam ataupun di dalam agama Islam. Seperti bekerja, kita mendapatkan hasil yang halal, terus habis itu berdagang dan berusaha secara sah. Untuk itu ada larangannya juga teman-teman. Larangannya itu untuk mencuri, merampas, menipu, korupsi, dan memakan harta orang lain secara batil atau batil. Untuk apa? Bertujuan sebagai mencegah kekerasan ataupun kekacauan, karena hasil yang didapatkan itu merupakan hasil yang sangat haram. Konflik secara horizontal juga sangat dihindarkan karena
Konflik horizontal ini juga dapat merusak sekali tatanan dalam bermasyarakat. Selain itu, larangan riba juga sangat dipentingkan di sini. Untuk apa? Untuk memiliki dimensi perlindungan harta yang sangat kuat, karena praktik riba ini seringkali menyebabkan ketimpangan ekonomi. Riba ini sangat dilarang di dalam hukum Islam ataupun di dalam ajaran agama Islam, karena riba itu mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain, seperti itu kurang lebih. Lalu juga di sini eksploitasi pihak lemah dan menumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Islam juga memiliki kewajiban untuk zakat sebagai instrumen retribusi kekayaan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, namun sekaligus untuk membersihkan harta dari unsur ketidakadilan. Perlindungan ini juga sangat penting karena kita berbicara tentang perlindungan keturunan. Di dalam hukum Islam ini bertujuan sangat penting untuk menjaga keterlangsungan umat manusia secara bermartabat dan beradab. Regenerasinya itu sangatlah dipentingkan di sini. Karena apa? Karena Islam juga mensyariatkan pernikahan sebagai institusi yang sah dan paling terhormat untuk melanjutkan keturunan secara halal dan secara sah agama maupun sah secara pemerintahan atau negara. Melalui pernikahan banyak sekali nasib-nasib anak yang lahir atau muncul karena regenerasi dari pernikahan tersebut. Apa aja sih haknya itu? Hak yang diberi nafkah, hak untuk pendidikan maupun untuk perlindungan hukum. Secara dan hukum itu bukan hanya hukum, namun secara sosial juga sangat dipentingkan di sini. Oke, karena itu zina itu sangatlah berpotensi merusak, bukan hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan sosial, karena zina itu rusak kejelasan dari nasab, menimbulkan konflik keluarga, serta merusak struktural keturunan, dan tentunya ini sangat dilarang oleh agama. Status kehamilan sehingga garis keturunan ini tidak tercampur. Lalu dengan demikian, perlindungan harta dan keturunan dalam hukum Islam mencerminkan upaya dalam menjaga martabat ataupun kehormatan manusia, ketertiban sosial, dan keberlangsungan generasi. Untuk itu nomor 5, mengapa sangat diperlukan sekali ijma dan qiyas di samping Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran dan hadis merupakan suatu sumber utama yang dimiliki, dan ini merupakan hukum yang paling tertinggi di dalam hukum Islam. Otoritasnya itu paling tertinggi, teman-teman. Ibarat kata kayak kedaulatan negara itu dipegang oleh kedaulatan rakyat. Jadi otoritas tertingginya adalah dipegang oleh rakyat. Begitu juga dengan Al-Quran dan hadis. Ini adalah otoritas paling tinggi yang dimiliki oleh hukum Islam. Namun keduanya ini tidak memuat penjelasan lebih rinci terhadap seluruh persoalan kehidupan manusia yang terus berkembang. Perkembangan zaman ini sangatlah signifikan terjadi. Era globalisasi juga sangat berkembang saat ini. Sebagian juga ayat Al-Quran dan hadis bersifat global dan memberikan prinsip-prinsip umum, tidak secara rinci, sehingga diperlukannya metode penalaran ataupun penafsiran hukum untuk mengaplikasikannya dalam konteks yang berbeda-beda. Dalam konteks ijma dan qiyas memiliki peran yang sangat penting. Apa perannya? Ijma berfungsi sebagai sarana menyatukan pandangan para ulama mujtahid terhadap suatu persoalan hukum yang tidak memiliki ketentuan eksplisit
dalam nasab, dalam naj, dengan adanya ijma, hukum Islam memiliki kepastian dan stabilitas. Oleh karena itu didasarkan kepada kesepakatan, kreativitas, kesepakatan kolektif bersama-sama. Kesepakatan kolektif apa? Kepada ahli, sama para ahli, bukan pada pendapat individual yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Karena kita berbicara tentang keilmuan, teman-teman, kita harus tolak ukurnya adalah betul para ahli. Untuk apa? Karena para ahli itu dia mempelajari secara menyeluruh, secara komprehensif, sehingga mereka itu cenderung lebih mengerti secara subjektif, secara objektif, tidak secara subjektif. Karena sangat berbahaya sekali jika tiba-tiba suara Pak Reformator ini berkata bahwasannya hukum Islam seperti ini, itu sangat bisa menimbulkan kekacauan di dalam hukum Islam ataupun di dalam masyarakat. Kias juga sangat diperlukan untuk menjawab persoalan baru dengan cara mengkaitkannya pada kasus yang telah memiliki ketentuan hukum. Dalam naj memiliki persamaan ilat. Metode ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu secara sifatnya itu adalah hukum ini dinamis, berubah-ubah, mengikuti perkembangan zaman, mampu beradaptasi, sehingga walaupun berubah-ubah, beradaptasi, dia tidak kehilangan nilai dasarnya. Melalui kias, hukum Islam dapat menjawab semua persoalan kontemporer seperti narkotika, transaksi digital, dan perkembangan ekonomi modern. Dengan demikian, ijma dan kias bukanlah sumber yang berdiri sendiri, melainkan alat untuk memahami dan mengembangkan hukum Islam agar lebih relevan sepanjang masa, abad demi abad, tahun demi tahun, dan bulan demi bulan. Oke, jika ada yang satu kasus yang dimana anak itu merupakan anak di luar pernikahan, siapakah urutannya yang berhak menjadi wali nikah dalam menurut hukum Islam tersebut? Oke, ini karena menurut hukum Islam adalah di dalam hukum Islam sendiri, wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Khususnya bagi calon mempelai perempuan, ini sangatlah penting, teman-teman, yang harus kita perhatikan. Keberadaan wali itu bukan sekedar formalitas, karena memiliki peranan fungsi yang lain. Fungsi perlindungan, pengawasan, serta legitimasi hukum dalam suatu akad nikah yang diselenggarakan. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan dengan tegas, dengan secara lantang menegaskan bahwasanya siapa saja yang berhak menjadi wali nikah dan apa dan bagaimana sih urutannya dalam kewenangan tersebut untuk mewakili atau mewali suatu pernikahan. Wali nikah pada dasarnya harus berasal dari wali nasab, yaitu kekerabatan laki-laki yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan melalui garis ayah. Urutannya itu adalah kewalian dimulai dari ayah kandung itu sendiri sebagai wali utama, karena dia memiliki tanggung jawab paling besar terhadap anaknya. Apabila ayah kandung ini sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka kewaliannya berpindah kepada kakek dari pihak ayah. Lalu kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan laki-laki paman dari pihak ayah, serta seterusnya, dengan sesuai dengan urutan kekerabatan terdekat. Apabila seluruh wali nasab tersebut tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka kewenangan wali dipindahkan kepada wali hukum yang ditunjuk oleh negara atau penguasa. Dalam kasus anak yang dilahirkan dari luar pernikahan, kedudukan wali nikahnya memiliki ketentuan khusus dalam fikih Islam. Ayah biologis dari anak tersebut tidak dapat menjadi wali nikah karena hubungan nasab dari antara anak dengan ayah ini di luar pernikahan. Ibunya hamil karena luar pernikahan dari ayah dan ibunya. Oke,
itu tidak diakui secara syar'i. Dalam perspektif hukum Islam, nasab ya anak yang dilahirkan dari luar pernikahan hanya terhubung kepada ibunya, bukan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab, ketertiban hukum keluarga, yang perlindungan terhadap institusi pernikahan sebagai sebagai satu-satunya sah dalam melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, meskipun secara biologis terdapat hubungan darah yang cocok, namun secara hukum negara dan hukum Islam, hubungan itu tidak sah atau tidak memiliki hak walian. Karena anak yang dilahirkan dari luar pernikahan ini tidak memiliki nasab dari pihak ayah, maka wali nikah yang sangat berhak baginya untuk menjadi wali hakim. Mohon maaf. Menjadi wali nikah dia adalah wali hakim yang langsung ditunjuk oleh negara atau lembaga. Wali hakim ini bertindak sebagai representatif negara atau otoritas hukum untuk menjamin bahwa akad nikah tetap sah dan terlindungi secara hukum. Penunjukan wali hakim ini dalam kasus ini bukan dimaksudkan untuk mendiskriminasi anak, melainkan untuk menjaga ketertiban hukum, ketertiban akad nikah, dan prinsip perlindungan terhadap perempuan dan pernikahan. Dengan demikian, peraturan perwalian ini sangat mencerminkan keseimbangan antara perlindungan individu, ketentuan sosial, dan penjagaan nilai-nilai syariat. Untuk perbedaan hukum waris, hukum wakaf, hukum wasiat, dan hukum hibah. Hukum waris itu merupakan ketentuan syariat yang mengatur pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal, khususnya bagi seorang orang tua. Contohnya seperti ini, ketika saya memiliki orang tua, pasti nantinya dia akan tua dan dia akan mengakhiri hidupnya, maupun itu dari penyakit ataupun secara usia. Nah, dia pasti punya harta. Alhamdulillah, atau puji Tuhannya dia punya harta. Itu adalah untuk anak-anaknya. Itulah hukum waris. Itu pembagian hartanya juga harus jelas kepada ahli warisnya dengan bagian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan wakaf ataupun wakaf adalah perbuatan hukum yang bersifat permanen dengan cara menahan pokok harta dan menyerahkan manfaatnya untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum. Contohnya apa? Contohnya wakaf tanah untuk pembangunan masjid, wakaf jalan untuk kebersamaan masyarakat atau negara. Oleh karena itu, harta wakaf tidak boleh dijual oleh keluarga atau tidak boleh untuk diwariskan atau ditarik kembali dengan ngomong-ngomong ya itu punya keluarga saya, itu punya hak kakek nenek saya, tidak boleh. Sedangkan wasiat itu adalah pemberian harta yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia dengan batas maksimal sepertiga dari total harta, dan pada prinsipnya adalah tidak diberikan kepada ahli waris kecuali persetujuan mereka. Hibah, menariknya, pemberian harta yang dilakukan ketika pemberi masih hidup dan langsung berpindah kepemilikan kepada penerima. Serta perbedaannya itu terletak pada waktu berlakunya sifat kepemilikan dan pemberian harta tersebut. Lanjut yang nomor 8 ini, itu bila mana anak perempuan bisa mendapatkan bagian per 3 harta warisan. Di dalam hukum Islam, pembagian harta peninggalan yang didasarkan pada ketentuan syariat ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan ekonomi bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak perempuan juga memperoleh bagian 2/3 dari harta keseluruhan harta warisan. Apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki dan anak perempuan yang ditinggalkan berjumlah 2 orang atau lebih, ketentuan ini secara tegas diatur dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan bahwa jika anak-anak itu semuanya perempuan dari 2, maka 2/3 harta ditinggalkan. Pemberian bagian 2/3 kepada anak perempuan dalam kondisi tersebut
menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan ekonomi perempuan. Dalam struktur keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, anak perempuan juga menjadi pihak yang harus dijamin kelangsungan hidup dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, syariat memberikan porsi warisan yang besar agar mereka memiliki bekal ekonomi yang cukup untuk menjalankan kehidupan setelahnya orang tuanya meninggal. Ketentuan ini juga berlaku karena perempuan memperoleh bagian yang dominan dibandingkan ahli warisnya. Selain itu, pembagian 2/3 tersebut mencerminkan prinsip keadilan distribusi dalam Islam, yaitu memberikan hak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ahli waris. Anak perempuan tidak memiliki saudara laki-laki untuk memikul ketanggungjawab ekonomi yang lebih besar terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap keluarganya, sehingga bagian waris yang besar menjadi bentuk perlindungan syariat. Dengan demikian, ketentuan anak perempuan memperoleh 2/3 harta warisan bukan hanya sifat matematis, tetapi juga mengandung nilai filosofis serta nilai sosial untuk bertujuan menjaga kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya. Lalu yang nomor 9, itu penyebab apa saja yang terjadi terhadap kegugatan terhadap harta yang diwariskan atau yang terhadap harta yang diwakafkan oleh orang yang telah meninggal ahli warisnya. Gugatan terhadap harta wakaf seringkali terjadi karena tidak terima atau rendahnya pemahaman dari ahli waris tentang hukum wakaf dan sifat kekalnya. Banyak wakaf yang ditarik atau dilakukan tanpa pencatatan resmi, ya karena pada mungkin perkembangan zaman pada saat itu tidak mencatat dengan resmi bahwasanya ya tanah yang diwakafkan ini sudah diwakafkan kepada negara. Lalu wakaf ini sehingga karena tidak dicatat tadi, itu banyak sekali menimbulkan tanggapan atau anggapan bahwa harta tersebut masih termaksud warisan yang ditinggalkan oleh orang tua. Karena itu, peningkatan nilai ekonomi harta wakaf sering memicu konflik keluarga. Faktor lain juga adanya lemahnya pengelolaan wakaf oleh nazir serta kurangnya pengawasan yang membuka peluang itu bagi waris untuk mengajukan gugatan meskipun secara hukum wakaf tidak dapat dibatalkan. Lalu nomor 10, berapa jenis nilai jual beli yang dilarang dalam hukum Islam? Dalam hukum Islam, larangan ini banyak sekali. Jenis jual beli yang tidak semata-mata sifatnya normal, melainkan didasarkan pada tujuan untuk keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum dalam aktivitas muamalah. Jual beli dilarang apabila mengandung unsur riba, karena riba menimbulkan ketidakadilan yang sudah disebutkan tadi, dan eksploitasi kepada pihak yang lemah, di mana satu pihak memperoleh keuntungan tanpa menanggung resiko usaha. Selain itu, jual beli yang mengandung unsur gahar atau ketidakjelasan dalam dalam akad kesetujuan ini juga dilarang karena berpotensi menimbulkan sengketa. Yang jelas ini akan merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan tersebut dapat berupa objek yang belum pasti ada, tidak jelas jumlahnya, dan tidak jelas kualitasnya. Pak Ato waktu itu pernah bilang bahwasanya ini jelas ada, jelas barangnya, jelas ininya. Ketika saya jual 700.000 dan pembeli sepakat dengan harga tersebut, ya sudah, ini jadi sah. Namun jika saya tiba-tiba bilang ini 700.000 tapi barangnya mana barangnya gitu kan, segala macamnya, deal dulu mana uangnya. Ketika uangnya sudah saya ambil, saya baru kasih dia, itu tidak ada kejelasan dalam barang.
Hukum Islam juga melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan manipulasi seperti rekayasa harga atau informasi palsu yang tadi sudah saya sebutkan mengenai barang yang diperjualbelikan. Praktik semacam ini seringkali merusak kepercayaan dalam transaksi ekonomi dan bertentangan dengan prinsip kejujuran Pancasila yang menjadi fondasi muamalah Islam yang tadi juga. Bukan hanya Pancasila tapi muamalah Islam itu. Selain itu, jual beli barang atas yang diharamkan seperti minuman keras atau barang yang merusak moral dan kesehatan, narkoba, miras, dan segala macamnya. Dengan demikian, larangan jual beli dalam Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparansi yang jelas, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan sekedar untuk keuntungan pribadi atau individu. Lalu yang ke-11 itu sistem bunga yang mengandung riba tidak diperkenankan dalam perbankan syariah. Bagaimana caranya memberikan keuntungan kepada nasabah? Perbankan syariah memberi keuntungan kepada nasabah melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti bagi hasil usaha, deposito, jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati, sewa jasa. Dengan banyak sistem ini, keuntungan diperoleh dari aktivitas ekonomi dan resiko ditanggung secara adil bagi para pihak sehingga terhindar dari unsurnya riba. Contohnya, ketika untung ya untung bersama, ketika rugi harus rugi bersama. Itulah prinsip dari hukum syariat perbankan Islam. Lalu habis itu, apa saja yang menjadi ciri dan motif utama dari gadai syariah dan asuransi syariah? Gadai syariah ditandai dengan adanya adanya ketidakadaan bunga dalam transaksi tersebut dan penekanan pada prinsip keadilan serta gotong royong atau tolong menolong. Prinsip dalam gadai ini, barang yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik nasabah, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima atau gadai untuk kepentingan pribadi. Biaya yang dikenakan hanya sebatas biaya penitipan dan pemeliharaan barang, bukan untuk sebagai keuntungan dari pinjaman itu sendiri. Motif utama dari gadai syariah untuk membantu teman-teman, untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan yang mendesak sehingga tanpa harus terjerumus dalam praktik riba yang menindas, sekaligus menjaga martabat dan hak kepemilikan nasabah tersebut. Asuransi syariah di sisi lain juga dibangun atas prinsip saling menanggung resiko dan solidaritas. Dalam sistem ini, peserta tidak memindahkan resiko kepada perusahaan, melainkan kepada resiko kolektif melalui dana taruh yang dikumpulkan bersama. Perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola dana, bukan pemilik dana. Motif utama asuransi syariah itu adalah kebersamaan, menciptakan perlindungan yang adil dan transparansi, terlebih untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan tolong menolong dalam menghadapi resiko kehidupan. Dengan demikian, baik gadai syariah maupun gadai non syariah atau asuransi syariah mencerminkan nilai dasar hukum Islam yang menolak eksploitasi dan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan serta kemaslahatan sosial. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sudah menjelaskan panjang lebar. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucapan ataupun salah perlakuan yang saya perbuat di dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan ini saya menutup menggunakan perkataan dari Tan Malaka. Pendidikan itu bukan untuk mencari kerja, melainkan memperluas pengetahuan, membebaskan pemikiran, serta menghaluskan perasaan. Tak ada gading yang tak retak. Untuk itu saya, Pak Berafrem Sitorus, mengucapkan sebesar-besarnya kepada Pak Dr. Rashid Atto sebagai dosen mengampu di mata kuliah hukum Islam pada kali ini. Segitu saja.
Terima kasih, selamat malam.